Share-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Dan ya. Oke. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah. Secara konsep sebenarnya nggak jauh berbeda ya dengan sistem informasi akuntansi yang sudah kita pelajari semester sebelumnya. Jadi kalau SIA, SIA kemarin kita lebih banyak fokus kepada aktivitas perusahaan ya. Sementara kalau SIA pemerintah, tentunya kita akan fokus pada aktivitas-aktivitas pemerintah, khususnya di dalam pengelolaan keuangan negara. Kalau harapan setelah belajar siapa Pak? Kalau kami di PK Instan, harapannya ini bisa memberikan bekal ya buat teman-teman mahasiswa nanti ketika lulus nanti insya Allah itu punya gambaran, punya keterampilan di dalam teknologi informasi, khususnya punya bayangan ya bagaimana gambaran umum dari sistem atau aplikasinya SPAN dan Sakti nanti digunakan selama bekerja. Harapannya semuanya tentunya teman-teman pengen di bidang keuangan kan ya. Di tempat apapun harapannya karena kita jurusan akuntansi pasti pengennya di bagian keuangan atau terkait dengan keuangan lah. Nah kalau nanti penempatan di keuangan itu kemungkinan besar akan menggunakan aplikasi si Sakti dan SPAN. Jadi sudah ada bekal nantinya. Dan ini karena aplikasi masih baru, kemungkinan nanti tetap akan digunakan. Terus akan digunakan dan bahkan sekarang ini sedang masih terus berbenah ya, memperbaiki proses bisnis, melengkapi itu yang ini referensi yang kita gunakan. Kalau nanti selama kuliah siap ini ada istilah-istilah yang mungkin sulit untuk diingat. Di sobat tadi itu sudah saya taruh file kamus SPAN ya. Kamus SPAN ada buku pintar sakti, jadi bisa dibuka-buka lagi kira-kira kalau ini istilahnya apa, maksudnya apa, itu ada di situ ya. Jadi nanti jika belajar ada yang lupa, tidak lengkap diceritakan di sini, bisa membuka kamus SPAN atau buku pintar sakti. Ini slide-nya jalan ya. Kemarin saya cerita panjang, ternyata slide-nya nggak jalan. Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jadi hari ini kita bicara konsepsi dan bagaimana perkembangan SIA di pemerintahan. Nah, kalau dari pengertian sama ya, yaitu dari ada menurut Jer, SIA itu adalah komponen elemen suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dan pengelolaan peristiwa keuangan. Lebih rumit juga kemarin sudah kita pelajari ya, SIA itu adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan data untuk menghasilkan informasi. Ya ini mungkin nanti juga mata kuliah ini bermanfaat ya untuk nanti teman-teman kan ada tugas akhir ya KTTA, ada PKL, ada KTTA. Jadi buat teman-teman nanti yang mengambil sistem informasi itu bisa berangkat dari mata kuliah SIA atau mata kuliah. Jadi PKL-nya bisa di pemerintahan ya. Kalau SIA mungkin nanti bisa PKL di UMKM, di koperasi. Nanti KTTA-nya terkait itu. Jadi teman-teman sudah mulai memikirkan rencana PKL nanti seperti itu. Sudah ada pemberitahuan belum? PKL, terkait PKL. Sudah ada pemberitahuan dari kampus terkait PKL atau KTTA? Ada di kalender akademik, Pak. Apa? Ada di kalender akademik di Februari. Oh, kalender akademik. Oke.
Nah, Februari. kemarin ada beberapa mahasiswa yang sudah menanyakan ke saya terkait rencana KTTA. Jadi udah dari sekarang dia udah mempersiapkan KTTA nanti seperti apa. Baik, ini ya beberapa pengertian sih ya dari beberapa kali. Kemudian secara konsepsi, jadi SIA itu adalah komponen atau elemen kumpulan dari peralatan. Kemudian ada organisasi pemerintah tentunya. Kalau kemarin SIA kita belajar organisasi laba atau perusahaan, maka di SIA ini organisasinya adalah pemerintah. Sama dengan SIA, di SIAP ini kita akan melakukan pengolahan data ya, data keuangan, kemudian diolah menjadi sebuah informasi, peristiwa. Menghasilkan informasi yang dijadikan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan atau pengguna. Dalam SIA, masih ingat ya, kemarin ada 6 komponen dalam SIA. Ada orangnya, ada prosedur, ada data, ada software, ada infrastruktur, dan ada pengendalian. Kalau yang di SIAP, komponen sama, cuma siapa aja orang itu. Orang-orang itu ada namanya pejabat pengelola keuangan. Ini teman-teman sudah belajar akuntansi pemerintah ya. Jadi nggak terlalu asing dengan istilah pejabat pengelola keuangan, ada SPP, SPM, DST, gitu ya, nggak terlalu asing kan ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat, jadi masih nyambung dengan akuntansi pemerintah. Kalau komponen orang atau sumber daya manusia di sini di dalam SIAP itu adalah pejabat pengelola keuangan atau pejabat pemeliharaan. Kemudian ada operator, ada validator, ada aktuar. Nah, dalam prakteknya ini sebagai gambaran ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang penempatan di Kementerian Pendidikan misalnya ya. Berarti di sebuah kementerian itu pasti punya rencana kegiatan dan anggarannya. Jadi pasti mereka punya kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2020 gitu ya. Nah, kegiatan ini kan pasti harus ditunjang dengan anggaran kan. Nah, ini ada yang mengelola anggaran itu. Ini namanya, kalau pengelola secara instansi itu namanya kuasa pengguna anggaran ya. Tapi secara teknis keuangan nanti ada namanya pejabat pengelola keuangan. Dia yang akan menentukan, yang akan mempengaruhi keluar masuknya uang negara. Pejabat pengelola keuangan. Siapa yang menjabat sebagai pejabat pengelola keuangan atau PPK? Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bekerja di Kementerian Pendidikan, di sebuah Kementerian Pendidikan itu pasti punya unit-unit terkecil dari Kementerian Pendidikan, kemudian di bawahnya ada sekretaris jenderal, kemudian ada direktur eselon 2-nya, ada kepala bagian atau kepala subdit. Nah, unit terkecil itu biasanya kepala subdit misalnya atau kepala bagian. Ya, kepala bagian atau kepala subdit itu memiliki kegiatan juga, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tusinya masing-masing. Mereka tentunya menyusun sebuah anggaran. Nah, di dalam kepala bagian atau subdirektorat itu dia kemungkinan memiliki pejabat pengelola keuangannya yang ditunjuk kalau diusulkan oleh pimpinan bagian itu ya, diusulkan oleh pimpinan bagian, kemudian nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada SK-nya. Ada SK penunjukan siapa sebagai pejabat pengelola keuangan. Dia nanti yang akan mengelola keuangan. Setiap unit yang memiliki anggaran atau kegiatan itu nanti akan diadministrasi oleh di dalam dengan menggunakan aplikasi Sakti. Nah, maka untuk menggunakan pengguna aplikasi Sakti ini ada yang disebut dengan operator, ada operatornya kan, ada usernya. Jadi di setiap unit-unit bagian terkecil di dalam satu kementerian, dia masing-masing punya operator. Bisa jadi masing-masing punya pengelola keuangan, tergantung unitnya, apakah dia setiap unit terkecil memiliki
satu PPK atau beberapa PPK, itu tergantung ya, nggak menjadi aturan baku. Jadi terserah daripada si unit yang paling tinggi mengaturnya. Nah, kemudian di dalam user pengguna aplikasi Sakti itu tadi ada yang kenal namanya operator, kemudian ada validator. Validator ya yang memvalidasi, namanya validator ya, dia memvalidasi data keuangan yang diinput oleh operator. Jadi misalnya hari ini ada tagihan untuk pembelian konsumsi rapat. Ini ada kwitansi nih, ada kwitansi pembelian konsumsi rapat. Itu nanti akan diinput oleh operator. Operator diinput, kemudian akan divalidasi oleh validator. Nah, ini di unit masing-masing unit terkecil ya dari suatu kementerian. Nah, di setiap kementerian atau di unit di bawah kementerian itu pasti ada unit yang mengelola keuangan secara besar ya. Namanya bagian keuangan misalnya. Bagian keuangan ini dia yang akan nanti menjadi penghubung antara kantor itu dengan Direktorat Jenderal Pembendaraan yang akan mengirimkan atau mencairkan atas tagihan negara itu. Nah, dari operator setelah menginput data-data keuangan, kemudian divalidasi oleh validator. Biasanya kalau unit terkecil, validatornya itu adalah pejabat pengelola keuangan di situ. Ini kemudian nanti dikirim ke unit pengelola keuangan yang besar di dalam unit itu, di Kementerian Pendidikan. Nah, di unit besarnya juga punya operator, punya validator, yang akan memvalidasi semua tagihan dari beberapa unit terkecil. Nah, setelah divalidasi nanti akan di-approve, akan disetujui atau tidak oleh biasanya kepala bagian keuangan yang akan meng-approve semua tagihan yang mengakibatkan pengeluaran negara yang diinput oleh operator dan divalidasi oleh validator. Kemudian untuk komponen prosedur dan instruksi itu ada peraturan, ada proses bisnis, prosedurnya SOP ya. Di setiap unit pasti ada SOP-nya. Yang melakukan tugas tertentu di dalam satu unit itu pasti ada standar operasi prosedurnya atau proses bisnisnya. Jadi nanti ketika teman-teman bekerja di kementerian, ditempatkan di suatu unit tertentu, tanya aja ada nggak SOP-nya di sini, apa aja SOP-nya gitu. Teman-teman bisa baca di SOP-nya itu. Pertama gini, ketika teman-teman mulai bekerja, ini mungkin nanti ini ya, misalnya hari ini mungkin sedikit menyimpang ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi informasi bermanfaat. Jadi nanti ketika teman-teman mau lulus, misalnya diberikan kesempatan untuk memilih instansi, cari aja instansi yang menurut teman-teman menarik ya. Dari instansi yang menarik, dari mana cara melihatnya? Lihat di biasanya di setiap kementerian ada peraturan menterinya, peraturan menteri tentang tugas dan fungsinya ya. Dibaca aja tugas dan fungsinya. Itu apa aja tugas fungsinya? Menarik atau tidak? Kalau menarik, pilih instansi itu. Nanti ketika teman-teman penempatan bekerja di satu instansi, dibaca aja peraturan menteri, misalnya pengen di di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baca peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tugas dan fungsinya. Baca apa aja tugas fungsinya, cari unit yang terkecilnya. Nah, nanti ketika teman-teman bekerja di satu unit kecil itu, baca aja. Tugasnya apa aja, fungsinya apa aja. Nah, itu kan biasanya masih umum ya sifatnya, belum detail. Nah, detailnya itu biasanya dicantumkan atau dijabarkan di dalam namanya proses bisnis atau SOP. Itu ada SOP, ada nomornya berapa, itu bisa dibaca. Oh, pekerjaannya seperti ini, urutan-urutan pekerjaannya. Jadi kita bekerja sebagai PNS, itu sudah ada aturannya, ada SOP-nya, jadi nggak bisa menyimpang. Kemudian di sini juga ada manual aplikasi. Kalau di Sakti itu ada buku pintar ya, itu ada manualnya. Setiap
setiap aplikasi yang nanti teman-teman gunakan di dalam bekerja itu biasanya punya manual aplikasinya. Kemudian data. Data itu bisa berasal dari dokumen, bisa berasal dari arsip data komputer. Arsip data komputer itu misalnya di aplikasi, di Sakti gitu ya, teman mengambil data. Di situ ada fitur download data gitu ya. Nah, itu namanya ADK. Hasil dan data itu namanya ADK. Kemudian bisa jadi pagu. Pagu itu biasanya tercantum di dalam DIPA ya, dokumen isian pelaksanaan anggaran. Teman pasti sudah tahu ya kalau belajar di DIPA, kemudian kontrak, SPP, SPM, BAST, berita acara serah terima, kalau ada pekerjaan yang membutuhkan kontrak ya, kemudian ada bukti penerimaan dan sebagainya. Kemudian komponen berikutnya adalah SPAN. SPAN, Sakti, SAS, MPN, Demfas, dan sebagainya. SPAN dan Sakti ini adalah dua aplikasi besar yang digunakan, yang menjadi core-nya itu SPAN ya. Dua aplikasi besar yang digunakan di dalam pengelolaan APBN. Mulai dari perencanaan anggaran, sampai dengan ke pertanggungjawaban. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Menggunakan SPAN dan Sakti. Kalau dulu namanya SAS ya, sebelum ada Sakti, namanya SAS. Sekarang mungkin beberapa kementerian masih menggunakan SAS, tapi kalau di Kementerian Keuangan, SAS ini sudah nggak dipakai, dipakainya Sakti. Tapi kalau di kementerian lain, karena Sakti itu belum seluruhnya diterapkan di kementerian lembaga, itu masih menggunakan SAS. Jadi SAS itu nanti terhubung dengan aplikasi SPAN. Kalau sekarang di Kementerian Keuangan semuanya sudah menggunakan Sakti, dia akan terhubung ke aplikasi SPAN. Ada juga MPN. MPN itu modul penerimaan negara yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan negara, seperti pajak, bea cukai, dan PNBP. Kemudian ada DMFAS. DMFAS ini aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan utang negara dan sebagainya. Dan infrastruktur, komponen infrastruktur itu ada komputer, ada server, ada perangkat pendukung, fax misalnya, kemudian scanner, barcode, jaringan komunikasi, internet, dan sebagainya. Kemudian ada pengendalian internal, internal keamanan, mengamankan data, ada pengaturan role user, ujian tagihan, validasi data, enkripsi data, dan sebagainya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Dari komponen? Oh iya, kalau mau bertanya bebas ya. Jadi boleh bertanya live atau mau bertanya lewat chatnya. Jadi mungkin ada teman-teman yang lebih nyaman bertanya live, lebih nyaman bertanya lewat chat yang di Zoom itu silakan aja. Jadi nggak harus live. Silakan kalau mau ditanyakan. Mau tanya Pak, Silakan, Iruza. gimana gimana suatu entitas itu tuh nentuin mau pakai software SPAN, Sakti, SAS gitu. Cara Ya, entitasnya itu nentuinnya gimana? Maksudnya milih mau pakai apa? ya. Makasih. Jadi ya, makasih. Panggilannya apa nih? Iruza atau Belkis? Fai, Pak. Fai. Fai kan nama laki-laki. Iya. Atau tomboy ya? Nggak apa-apa ya namanya. Fai. Jadi SPAN dalam pengelolaan APBN ini semuanya menggunakan SPAN ya. Jadi ini SPAN ini biasanya digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kalau di Kementerian Keuangan itu ada 11 unit ya. Jadi ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Perimbangan Keuangan, ada Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal, ada BPPK kita, kemudian ada Itjen. Nah, SPAN ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang digunakan sebagai core dari aplikasi yang akan menampung semua data yang terkait dengan pengelolaan APBN. Itu dari Sakti, apakah itu dari SAS, atau dari nanti ada SIMAK ya, ada SIMAK BNN dan sebagainya. Itu menjadi
database terpusat. Ini SPAN ini jadi database. Masih ingat ya, ERP ya, Enterprise Resource Planning, yang sebuah sistem yang terintegrasi dari berbagai aktivitas ya. Nah, SPAN ini adalah database yang terpusat. Ini digunakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menampung semua data-data keuangan negara. Masuk ke situ, ke SPAN semua. Termasuk nanti untuk memproses SPP, SPM menjadi SP2D. Digunakan oleh SPAN. Sakti ini digunakan oleh, namanya Sakti ya, udah tahu namanya Sakti, apa aja bisa kan. Dia digunakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Tapi digunakan oleh satker, oleh unit terkecil. Jadi bisa dipakai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, bisa dipakai oleh Kementerian Keuangan, bisa dipakai oleh non-kementerian keuangan. Cuma sekarang ini Sakti yang dipakai oleh non-kementerian keuangan itu baru di modul anggaran. Tapi Kementerian Keuangan, seluruh unit Kementerian Keuangan, semuanya harus pakai Sakti dan sudah diwajibkan pakai Sakti. Tapi kalau kementerian lain, itu Sakti ini hanya digunakan untuk modul anggaran, penyusunan anggaran. Sementara untuk pelaksanaan anggaran yang untuk bikin SPP dan bikin SPM, itu pakai SAS. SAS ya, pakai SAS. Nanti biasanya konversi ketika ada tagihan, misalnya Kementerian Pendidikan mau mencairkan tagihan pembelian konsumsi gitu ya. Nah, diinputnya nanti lewat aplikasi SAS. Diinput oleh SAS, nanti ketika dibawa ke KPPN, itu dikonversi oleh pegawai KPPN, dikonversi dengan menggunakan Sakti, baru diproses dengan menggunakan SPAN untuk sampai terbit ke SP2D dan dicairkan ke bank. Jadi untuk pengelolaan APBN, biasanya ini para satker, dia bisa menggunakan SPAN, Sakti, atau SAS. SPAN itu digunakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, tapi SPAN juga dipakai oleh satker yang bukan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk monitoringnya aja. Namanya ada lagi aplikasi namanya OMSPAN ya, Online Monitoring SPAN. SPAN itu kepanjangan dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Jadi selain Kementerian Keuangan, itu ada beberapa yang menggunakan OMSPAN, bukan SPAN-nya ya, OMSPAN namanya. Ya hanya untuk memonitor aja. Monitor penyerapan sudah sampai mana, SP2D-nya apa aja, kayak gitu. Jadi hanya memonitoring aja. Tapi kalau SPAN yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu untuk memproses macam-macam, mulai dari penerimaan, mulai dari penyediaan uang, sampai proses SP2D-nya. Itu ya, Fai. Paham ya? Iya, Pak. Jelas Terima ya? kasih, Pak. Iya. Oke. Iya, Pak. Ada lagi Makasih, Pak. pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Nah, jadi di sini fungsi siap mulai dari mengumpulkan, menyimpan data, mengolah data, dan memberikan pengendalian yang memadai. Mengumpulkan data, jadi tadi ya, dari data-data, misalnya ada pembelian konsumsi, nah itu dicatat, kwitansinya dicatat, kumpulkan, itu diolah menjadi SPP, SPM, dikirimkan ke KPPN menjadi SP2D cair. Diolah itu tidak hanya sampai menjadi SPM, tapi juga nanti sampai menjadi reportnya atau managerial report. Jadi selain diolah menjadi dokumen anggaran seperti SPP, SPM, di aplikasi siap juga menyajikan managerial report atau laporan manajerial. Misalnya menginformasikan berapa penyerapan bulan ini, berapa penyerapan sampai dengan bulan ini, kemudian sampai detailnya ya. Misalnya berapa penyerapan belanja pegawai, berapa penyerapan belanja barang dan segala macam. Itu namanya managerial report atau laporan manajerial. Dia memberikan pengendalian, mengamankan aset. Nah, siap ini dia mengamankan aset negara, informasi keuangan negara itu diamankan dengan misalnya apa, masih ingat waktu pelajaran siap, dengan autentikasi dan otorisasi ya. Jadi siap itu dikasih password. Tidak semua bisa mengakses siap. Hanya orang-orang tertentu, hanya operator yang ditunjuk bisa menggunakan aplikasi dan di dalam aplikasinya juga ada otoritasnya, ada otorisasinya.
siapa menggunakan apa, siapa yang diberikan fitur untuk menginput, siapa yang diberikan fitur untuk memvalidasi aja, seperti itu. Jadi ada di sini pengendaliannya. Di sini kita yang disampaikan di awal, nah ini sangat perlu kita memahami, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk kesusahan karir di nanti ketika teman-teman bekerja. Harapannya tentunya di bagian keuangan ya, sebagai akuntan. Tapi jangan kecewa ketika nanti teman-teman penempatan bukan di bagian keuangan, karena kalau dari kampus sebenarnya berharap penempat itu ada semacam, saya nggak tahu ya, ada kontrak atau tidak, harusnya yang ditempatkan dari lulusan STAN itu di bagian keuangan. Saya di akuntansi ya, yang lulusan akuntansi, bagian keuangan. Tapi karena kebutuhan organisasi itu beda-beda, bisa jadi nanti teman-teman tidak semuanya ditempatkan di bagian keuangan. Jadi saya dulu contohnya, itu tidak langsung di bagian. Pertama kali lulus tahun 2000, saya pertama penempatan justru di bagian pengolahan data dulu. Pengolahan data 2 tahun, penempatan sementara di lapangan Banteng di pusat, kemudian baru penempatan di Kalimantan. Ada orang Kalimantan di sini? Kalimantan Selatan? Saya Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia ya? Iya, Pak. Siapa? Sandi ya? Iya, Pak. Bisa bahasa Banjar, Sandi? Enggak bisa banyak sih, Pak. Cuman sepotong-sepotong. Ini panggilannya apa? Sandi apa Tia? Apa Ayu? Sandy, Pak. Sandi. Lebih Iya. keren ya, Sandy ya. Nggak bisa ya? Saya malah bisa bahasa Banjar. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan kecewa. Karena pengalaman, jadi waktu tahun lalu saya melakukan penelitian. Ternyata mahasiswa lulusan akuntansi, jurusan akuntansi, itu cepat sekali beradaptasi. Jadi meskipun jurusan akuntansi, itu waktu itu saya ke Jogja, ada yang penempatan di Bea Cukai. Nggak tahu tuh dia Bea Cukai itu apa. Dan bukan di bagian keuangan, di bagian teknis Bea Cukai, Bang. Kuliahnya jurusan akuntansi, penempatan di Bea Cukai. Tapi di sana setelah kami melakukan penelitian, diskusi, wawancara dengan atasan langsung, ini yang membanggakan teman-teman lulusan akuntansi itu cepat beradaptasi. Meskipun bukan bagian keuangan ya, bagian teknis Bea Cukai, mereka cepat beradaptasi. Jika nanti teman-teman ketika penempatan di instansi bukan bagian keuangan, harapannya bisa cepat beradaptasi ya. Jadi memang kebutuhan organisasi itu macam-macam ya, enggak semuanya butuh keuangan. Saya tadi contohnya, saya di bagian pengolahan data. Bahkan kebanyakan terus di pengolahan data. Setelah pindah ke Kalimantan pun, pertama kali saya di bagian pengolahan data. Kemudian baru nanti di bagian penerimaan pendapatan negara, penerimaan negara. Data penerimaan. Itu terkait dengan data masih data. Jadi apapun nanti ditempatkan itu harapannya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Harus bisa ya. Apapun nanti bekerja. Bahkan ada yang bekerja sebagai ajudan. Terus jadi ajudan pimpinan dirjen. Kan saya pernah bekerja di mensupport kegiatan pimpinan Pak Dirjen ya. Itu luar biasa kerjanya. Jadi sebagai ajudan itu kan harus siap ya. Ini saya pernah bekerja hampir setahun lah, menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Pak Dirjen. Itu ya luar biasa kerjanya, bisa sampai malam, bahkan sampai pagi dulu ya. Pagi itu baru selesai, jam 6 pagi baru selesai. Tapi apapun nanti yang diamanatkan kita itu kerjakan dengan sebaik-baik. Nanti jabatan biasanya mengikuti ya. Kita berprestasi biasanya insya Allah itu akan diikuti dengan jabatan. Jadi ini pengalaman juga ya, sharing ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi teman-teman.
Jadi waktu saya penempatan di daerah itu karena kesepian, maksudnya biasa di Jakarta kemudian ke daerah itu sepi. Setelah jam kerja itu saya belajar pemrograman ya, belajar sendiri otodidak. Dan itu ternyata setelah beberapa tahun ilmunya itu kepake. Saya coba membuat sebuah aplikasi, padahal saya bukan bekerja di sebuah unit teknologi informasi, tapi saya membuat sebuah aplikasi dan itu dipakai oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Selama beberapa tahun dipakai untuk membuat laporan ya. Buat aplikasi, saya sebarkan secara gratis, dipakai gratis oleh Pemda selama beberapa tahun, 3 atau 4 tahun ya lupa. Itu tahu oleh pimpinan. Oh bisa, padahal saya bukan di bagian IT ya, tapi saya membuat aplikasi. Itu diapresiasi oleh pimpinan. Itu saya diberikan amanah ya jabatan untuk tanggung jawab di unit pengelola IT. Itu dulu ya, beberapa waktu tahun yang lalu. Jadi kalau teman-teman, yuk berprestasi, memberikan yang terbaik buat negara ini ya, buat kementerian. Kalau jabatan nggak usah dicari ya, mau jalanin aja, berikan yang terbaik, nanti ya insya Allah akan ada yang mendampingi ya. Siap ini kita meningkatkan kualitas ya, mengurangi biaya produksi. Jadi siap ini dalam hal ini adalah kalau kita bicara penggunaan aplikasi Sakti dan SPAN itu sangat membantu di dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Bayangin ya, Sakti dipakai untuk mulai dari aktivitas dulu sampai ke hilir, dari mulai perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban itu dipakai semua dan dipakai oleh seluruh kementerian. Meningkatkan kebayang ya kalau misalnya setiap unit itu memiliki aplikasi sendiri. Setiap unit itu nanti akan sulit untuk berkomunikasi itu datanya antara aplikasi A, aplikasi B, itu akan mengalami kesulitan. Nah, dengan aplikasi Sakti dan SPAN ini itu mampu memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan keuangan negara. Dan sangat efektif dalam pengambilan keputusan karena datanya terpusat ya. Data terpusat di SPAN itu gampang sekali ketika data terpusat. Pengambilan keputusan akan gampang. Mau butuh data apa tinggal ditarik. Nah, ada semua datanya ditarik, sajikan dalam bentuk AIS, Executive Information System, atau lebih dikenal ke dashboard ya, atau mungkin ada yang menyediakan data warehouse itu juga bisa. Saat ini belum ada data warehouse-nya. Nah, Tanbird ini mengenalkan konsep dalam sistem perbendaraan. Jadi dikenal ada namanya rantai nilai di dalam sistem treasury. Nilainya seperti apa? Rantai nilainya itu jadi aktivitas sistem perbendaraan itu dimulai dari perencanaan keuangan, kemudian penganggaran, kemudian ada pengendalian komitmen. Jadi kalau misalnya ini sudah dianggarkan nih untuk kegiatan renovasi gedung, ini harus komitmen, sudah dianggarkan berarti harus dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan ini harus komitmen juga orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan renovasi gedung itu harus memang benar-benar yang kompeten. Jika sudah ditetapkan di dalam sebuah kontrak pekerjaan, kontrak kerjasama pekerjaan untuk renovasi gedung misalnya, ini harus komitmen. Kemudian ada kegiatan manajemen aset dan kas, manajemen utang, pendapatan, pembayaran, dan seterusnya, akuntansi dan laporan. Ini siap memberikan manfaat yang besar. Siap itu sebagai sebuah ERP ya. Masih ingat ya kemarin di SIA ya, ERP itu apa?
satu sistem yang mengintegrasikan semua aspek. Jadi idealnya memang khususnya di era revolusi industri 4.0 ini, semua aktivitas dalam suatu organisasi itu terintegrasi ya. Ada keterpaduan dari mulai perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan itu ada keterpaduan. Datanya tuh nyambung semua, dipakai di awal sekali input masuk ke satu database, bisa dipakai bersama-sama. Itu hierarki. Ini bersifat modular. Ya, Sakti itu bersifat modular, ada banyak modul ya, modul anggaran, modul pembayaran, bendahara, aset dan sebagainya. Gunakan data terpusat. SPAN itu menjadi database terpusat. Digunakan nanti akan bisa digunakan untuk data mining, bisa untuk data warehouse. Nah, saat ini masih dikembangkan, seingat saya masih dikembangkan untuk data warehouse. Ini perkembangan siap pemerintah. Dan kelihatan ini perkembangan peraturannya ya, mulai di tahun 1945 kita menggunakan undang-undang warisan Belanda ya, ICW namanya. Kemudian kita punya PP 51 tentang treasury. Nah, ini reformasi keuangan negara itu dimulai tahun 2003 dengan diterbitkannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Ada Undang-Undang Nomor 1 2004, Undang-Undang 17 2004 tentang keuangan negara, Nomor 1 tadi 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian ada PP 24 2005 tentang SHP. Kemudian 2010 ada PP 1 2014. Nah, 2014 ini mulai diterapkan atau diimplementasikannya aplikasi SPAN. 2015 piloting Sakti. Jadi waktu itu 2015 Sakti baru piloting di beberapa, belum semua Kementerian Keuangan, hanya beberapa. Seingat saya dulu baru fitur-fitur tertentu, misalnya untuk penganggaran aja di Kementerian Keuangan, tapi unit tertentu dan hanya fitur penyusunan anggaran waktu itu ya 2015. Kalau sekarang seluruh Kementerian Keuangan sudah menggunakan Sakti untuk semua fitur ya, baik itu tadi modul anggaran, modul pembayaran, modul bendahara, dan sebagainya, modul aset, itu semua unit Kementerian Keuangan sekarang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Kalau ini perkembangan aplikasi yang digunakan. Dari mulai dipakai itu tahun, di sini ada SPM, ada aplikasi SPM, ada aplikasi Bendung, ada SISPEN, sistem penerimaan, ada MPN G1, Rapin, ada P6, P7. P6, P7 ini aplikasi yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran, dipakai di seluruh kanwil perbendaharaan. Kemudian saya dulu ini tahun 2002 masih mengoperasikan P6, P7 nih di KTWA. Saya dulu pernah penempatan di KTWA, Kantor Tata Usaha Anggaran namanya, KTWA, kemudian berubah nama menjadi Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Jadi mengumpulkan data penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, itu dicatat di aplikasi P6, P7 namanya. Nah, dicetak di sebuah kertas, kertasnya besar segini. Printernya juga besar sekali. Kemudian ada aplikasi SP2D, ada aplikasi Bendung, ada aplikasi Perak. Peraknya verifikasi akuntansi nih kalau. Jadi untuk pengeluaran negara pakai aplikasi SP2D untuk menerbitkan SP2D. Sementara untuk penerimaan negara dulu pakai aplikasi Bendung namanya. Di bank ketika ada penerimaan negara, ada yang bayar pajak, wajib pajak nyetor pajak ke bank, itu dicatat dengan menggunakan aplikasi SISPEN. SISPEN nih, ada SISPEN-nya. SISPEN. Kemudian di KPPN itu pakai aplikasi Bendung. Ini khusus mencatat penerimaan negara. Kalau Perak itu verifikasi. Nah, kemudian baru di 2014 mulai ada SPAN, ada MPN yang sudah berkembang. Awalnya SISPEN menjadi MPN G1, generasi 1, generasi 2, dan sekarang menjadi MPN generasi 3. Terbaru MPN G3.
Untuk yang lainnya ada aplikasi SPP, ada aplikasi DIP. Ini untuk penyusunan anggaran ya. Daftar isian proyek, daftar isian kegiatan. Ini untuk, kalau sekarang namanya DIPA. Kalau dulu dipisah, untuk proyek namanya DIP, untuk kegiatan pengeluaran rutin namanya DIP. Kemudian digabung sekarang namanya DIPA. Nah, makanya tahun 2003 itu muncul aplikasi RKKL DIPA. Sekarang juga pakai DIPA. Sekarang terbaru ada Sakti, ada Seba, dan sebagainya macam. Ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk penganggaran. Ada aplikasi sebelum 2004 ada aplikasi Dikdip. Kemudian pada tahun 2004 ada aplikasi RKL DIPA. 2015 ada DIPA sama Penting Sakti. SPAN. Dan 2020 itu ada aplikasi Sakti. Untuk Satker dia masih hanya untuk modul anggaran. Tapi untuk Kementerian Keuangan, seluruh Satker di Kementerian Keuangan itu seluruhnya sudah menggunakan Sakti. Pun masih pakai RKKL. Ini untuk pembayaran ya. Aplikasi SPP dulu, kemudian aplikasi SPM, aplikasi SAS. Sekarang sudah pakai Sakti. Satker selain Kementerian Keuangan itu masih pakai SAS. Ini laporannya. Nah, ini perkembangan reformasi. Jadi tahun 2003 itu pemerintah menyelenggarakan reformasi manajemen keuangan dengan diterbitkannya undang-undang paket undang-undang keuangan negara. Nah, ada biasanya 4 bidang di dalam reformasi pengelolaan keuangan negara ya, dengan diterbitkannya Impres nomor 3 itu di mana melakukan transformasi ya. Dulu belum terlalu memfokuskan teknologi informasi. Nah, sejak tahun 2003 itu mulai diterapkan e-government. Jadi mengedepankan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kemudian dikenal dengan proyek GMFRAP. Proyek ini ada 4, manajemen publik, pendapatan, tata kelola stabilitas, dan tata kelola proyek. Perubahan terbesar waktu itu di 2004 ya, 2004 mulai dikembangkan implementasi aplikasi SPAN. Pelaksanaannya di 2014. Cukup lama ini pengembangannya SPAN ini. Dan Sakti. SPAN ini menjadi komponen terbesar dari GMFRAP. Itu bayang ya, banyak aplikasi, tapi banyak sekali aplikasi ya. Kemudian mulai dikurangin dengan adanya SPAN dan Sakti. Sampai nanti harapannya nanti kalau saya tangkap sih dari pimpinan Kementerian Keuangan harapannya nanti hanya menggunakan Sakti. Kalau sekarang ini kan mulai penyusunan anggaran kan dimulai dari persiapan ya. Persiapan penyusunan anggaran itu belum pakai Sakti, masih pakai aplikasi yang digunakan oleh Bappenas. Bappenas nanti baru dimasukkan ke Sakti, jadi proses perencanaan anggaran sampai menyusun DIPA itu menggunakan Sakti. Jadi harapannya sih kalau saya tangkap di pimpinan tuh semuanya udah pakai Sakti. Jadi sesuai namanya Sakti, benar-benar Sakti ya. Bisa digunakan dari murni pertama kali penyusunan persiapan perencanaan anggaran sampai pelaporan. Terus sekarang semuanya belum. Baik, itu aja materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Kak. Ya, Cindy. Tadi kan di PPT itu disebutin Pak yang GFMRAP itu ada 4 bidang besar. Nah, kalau bidang manajemen keuangan publik itu kan diwujudkannya itu dalam bentuk implementasi SPAN. Terus kalau 3 bidang lainnya itu gimana ya Pak? Apakah belum menjadi komponen yang signifikan atau bagaimana? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi manajemen keuangan publik ini perubahannya dari SPAN ya. Kalau administrasi pendapatan berarti
ini waktu itu ada perubahan undang-undang perpajakan. Seingat saya undang-undang perpajakan ya. Itu ada reformasi perpajakan. Nomor undang-undang saya lupa ya. Tapi seingat saya waktu itu ada reformasi perpajakan dengan menerbitkan undang-undang perpajakan. Kemudian tata kelola dan akuntabilitas ini mulai tata kelola berarti kan mulai diperbaiki ya, memperbaiki proses bisnisnya, akuntabilitasnya juga mulai diperbaiki. Ini kalau peraturan saya kurang, saya nggak tahu ya kalau peraturan yang terkait di dalam perubahan bidang ini saya nggak tahu. Dan juga yang proyek ini seingat saya untuk pembenahan berbagai proyek-proyek pemerintah ini nanti ada di DM-FAS ya. Nanti teman-teman di modul utang juga ada DM-FAS. Jadi proyek-proyek pemerintah kalau khususnya yang dibiayai oleh utang luar negeri, nah itu nanti didukung pencatatannya dengan menggunakan aplikasi DM-FAS. DM-FAS ini dari negara, saya lupa ininya, beberapa negara ya. Jadi semua negara, banyak negara, nggak semua negara, banyak negara menggunakan aplikasi DM-FAS untuk pengelolaan utangnya, termasuk Indonesia. Jadi DM-FAS ini bukan murni dikembangkan oleh Indonesia, tapi dikembangkan oleh beberapa negara yang dimanfaatkan bersama-sama. Itu kebayang, DM-FAS itu digunakan oleh berbagai negara untuk pengelolaan utang. Kira-kira itu ya, Sandy. Ya, Yang makasih, Pak. seingat saya yang paling penting itu yang di administrasi pendapatan itu reformasi perpajakan. Ini saya. Kalau Baik, yang terima kasih, Pak. ya. Ada lagi yang lain teman-teman? Jadi pertemuan berikutnya lebih detail ke SPAN dan Sakti ya. Kan ada pertanyaan? Tanya yang lain juga nggak apa-apa ya. Kalau mungkin masih ada terkaitan dengan sistem informasi, silakan nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang ada di slide ini. Nah, bisa jadi nanti terkait dengan pekerjaan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari seniornya yang sudah bekerja seperti apa sistem informasi pemerintahan, itu bisa ditanyakan. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, pengalaman selama 20 tahun di Kementerian Keuangan. Silakan kalau ada yang tanya. Teman-teman sudah pernah pakai Google Meet belum? Sudah, Pak. Lebih enak mana pakai Google Meet sama Zoom? Di suaranya, gambarnya. Enak Zoom sih, Pak. Enak Zoom, Pak. Zoom ya. Warnanya lebih jelas, Pak. Apanya? Gambarnya? Gambarnya lebih jelas ya, Pak. Kadang gitu ya. juga suaranya lebih jelas, Pak. Itu. Kemarin juga sempat semester lalu juga ada yang mengeluhkan kalau Google Meet susah masuknya. Saya nggak tahu nih teman-teman. Apakah kalau Google Meet juga ada nggak dari dosen lain yang menggunakan Google Meet? Ada, Pak. Ada ya. Susah nggak masuknya? Apa jaringannya stabil nggak gitu? Ada sama aja ya.
Mas itu ada keluhan memang kalau Google Meet itu agak sulit masuknya dan sering putus-putus katanya. Iya Pak, kalau saya pakai laptop biasanya agak putus-putus gitu. Iya ya. Ini mungkin nanti bahannya saya update ya kalau ada ada tambahan buat tambahan. Jadi saya infokan kalau misalnya ada update yang seperti masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Ada mau ditanya nggak? Enggak. Ini ada pertanyaan, apakah ada wacana di kementerian lain yang menggunakan SAS untuk merubah ke Sakti? Jadi memang sementara ini Sakti terus ini ya, terus dikembangkan ya. Kenapa kementerian lain, bukan Kementerian Keuangan, itu masih menggunakan SAS, tidak menggunakan Sakti? Karena memang fiturnya belum memungkinkan ya. Sakti ini belum memungkinkan bisa diakses oleh kementerian lain. Jadi gini, Sakti itu masih bertahap ya. Jadi kemarin Sakti itu dibuat versi desktop ya, versi desktop sehingga perlu diinstal dan perlu perangkat khusus untuk bisa menjalankan Sakti. Makanya hanya bisa dijalankan di Kementerian Keuangan karena aplikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan Sakti itu komputer khusus, settingannya khusus gitu, konfigurasinya khusus untuk menjalankan Sakti. Nah, kebayang ya kalau untuk menjalankan Sakti aja perlu setting khusus, berarti ketika harus dijalankan oleh kementerian lain, itu kan betapa repotnya ya. Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sebagai penanggung jawab Sakti itu harus men-setting semua komputer yang ada di kementerian lembaga. Nah, belum kalau yang tempatnya ada daerah ya, itu akan repot. Makanya di Kementerian Keuangan dulu diuji coba, ternyata oke. Dan sekarang pun sudah dikembangkan aplikasi yang Sakti versi web. Nah, kalau sudah versi web, berarti kan bisa dipakai oleh semuanya, nggak perlu konfigurasi khusus. Artinya perangkat apapun itu bisa diakses. Sekarang ini memang masih menggunakan yang KL ya, KL itu masih menggunakan SAS dan Saktinya itu baru hanya di modul anggaran. Tapi ini dengan adanya Sakti yang versi web, kalau bayangan saya sih harusnya nanti sudah bisa semua, KL itu sudah bisa menggunakan aplikasi Sakti. Nah, cuma saya nggak tahu perkembangan terakhir, apakah serta-merta web itu sudah bisa langsung, karena kan butuh settingan ya. Kalau secara kalau standar pengembangan sistem itu kan harus ada piloting ya, uji coba. Pilotingnya sudah sukses dilakukan di Kementerian Keuangan, tinggal nanti dilakukan di KL lain. Nah, di KL lain ini tentunya perlu persiapan-persiapan juga, apakah langsung bisa jalan atau tidak. Nah, itu dan saya tidak tahu ya. Tapi kalau bayangan saya kalau sudah web based itu harusnya sudah bisa semua KL itu menggunakan Sakti. Iya, itu ya. Jadi kalau wacana dari Kementerian Keuangan sudah dipikirkan pasti semua KL akan menggunakan. Cuma saat ini aplikasinya belum mendukung, masih dipersiapkan gitu. Kita masih pakai SAS, kecuali modul anggaran sudah pakai Sakti. Ada lagi pertanyaan, silakan.
Nanti Mohon maaf juga Pak, kalau izin bertanya. Indah, silakan Indah. Yang ada di PPT itu kan kalau nggak salah slide 20-an itu ada tentang ada disebutkan sakti piloting. Nah, itu apa ya Pak, sakti piloting? Sakti piloting. Ya, ya. Sakti piloting. Nah, ini ya, piloting sakti 2015 ya. Itu maksudnya? Halo? Iya, halo Pak, gimana? Ya, itu maksudnya yang Maaf Pak, tadi ya? tadi putus-putus. Maksudnya tadi yang piloting sakti maksudnya ya? Itu yang ada di slide 22, Bentar. yang ada di tadi itu Kak, ada disebutkan yang perkembangan sistem aplikasi pada proses bisnis penganggaran. Itu kan disebutkan sakti dalam kurung piloting. Ya. Ya, saya ngambil cas dulu ya. Cas. HP-nya. Ini ya, yang 2015 ya. Sorry, tadi saya ngambil cas laptop. Ini sakti piloting gitu ya maksudnya ya. Jadi mulai di 2015 sakti itu dilakukan uji coba. Maksudnya piloting itu uji coba. Dipilih piloting maksudnya itu. Jadi standar di dalam pengembangan sistem, ketika sebuah sistem itu dikembangkan, itu perlu diuji coba dulu. Uji coba itu bertahap, mulai dari uji coba internal oleh pengembang aplikasi, kemudian dicoba oleh user. Nah, setelah uji coba user, baru dilaksanakan uji coba dilaksanakan oleh unit-unit yang lebih besar lagi. Kalau tadi uji cobanya hanya mungkin mengetes apa yang error, ini berfungsi atau tidak, fitur-fiturnya.
testing gitu ya, testing dicoba. Nah, sementara kalau piloting itu aplikasi itu sudah mulai diimplementasikan, tapi tidak oleh seluruh user, hanya user-user tertentu saja. Jadi maksudnya pada tahun 2015 ini, seluruh satker di Kementerian Keuangan ini diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Sakti untuk pengelolaan keuangan negaranya. Makanya disebut Sakti Piloting. Tahun 2015 itu waktu itu seingat saya tidak seluruh modul yang ada di Sakti dapat digunakan oleh Satker di Kementerian Keuangan. Hanya fitur anggaran saja. Seingat saya 2015 itu anggaran saja. Jadi penyusunan anggaran, penyusunan DIPA itu sudah digunakan oleh unit di Kementerian Keuangan. Nah, pilot ini kan bertahap ya. 2015, 2016, 17, 18, 19, sampai sekarang 2020. Ini sebenarnya piloting juga, tapi piloting di Kementerian Keuangan. Makanya di kementerian lembaga atau di luar Kementerian Keuangan itu belum menggunakan Sakti. Yang digunakan meskipun menggunakan Sakti, tapi hanya baru sebatas modul anggaran. Belum seluruh modul yang digunakan. Itu ya. Tadi siapa yang tanya? Lupa saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi piloting itu maksudnya baru digunakan sebagiannya. Piloting itu artinya baru digunakan sebagian. Apakah sebagian fitur atau sebagian unit pengguna? Dalam hal ini, mulai 2015, itu baru Kementerian Keuangan. Dan baru fitur modul anggaran. Tapi bertahap. 2015 itu modul anggaran. 2016 itu nanti ada tambahan baru lagi modul apa. 2019 itu seluruh modul di aplikasi Sakti digunakan oleh seluruh unit di Kementerian Keuangan. Tapi itu tetap namanya piloting. Karena baru sebagian user aja di Kementerian Keuangan. User lainnya di Kementerian KL lain itu belum digunakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Dari tadi kayaknya perempuan, lakinya belum ada. Lakinya sedikit ya? Pak, mau nanya. Ya, Putri. Ini kan di PPT itu Suaranya kurang cepet. Halo. Suaranya kurang keras, guys. Tes. Ya. Ya, silakan. Udah, kedengeran. Itu kan di Saiba kan mulainya tahun 2010 ya, Pak. Itu berarti tahun 2004 sampai 2006 itu masih pakai basis kas ya, Pak, aplikasinya? Ya. Atau gimana? Ya, bentar ya, saya buka lagi. Kalau yang SPAN itu 2014. Saktinya 2015. Kalau sebelum itu macam-macam aplikasinya. Ini kalau yang lihat di bagian bawah ya, di bagian bawah ini, yang warna biru. Ini aplikasi yang sebelum 2010 kan. 2010 itu sebelum. Jadi sebelum penerapan aplikasi SPAN, itu Kementerian Keuangan menggunakan macam-macam aplikasi itu. Untuk penerimaan atau lebih detailnya ini nih. Kalau untuk penganggaran, ini sebelum 2015 ya, itu aplikasi KKL. Untuk penganggaran, untuk penerimaan, itu MPNG1, atau jauh sebelumnya itu ada namanya Sispen. Jadi banyak sekali aplikasi yang digunakan sebelum SPAN ya. Ini ya maksudnya ya Putri ya, sebelum 2010. Slide selanjutnya, Pak. Halo, slide selanjutnya. Ini nah, bukan? Ini, Pak. Ini oh. ya ini, Pak. Untuk pelaporan, kenapa? Sebelum ini kan, 2000. Iya, 2010 kan masih udah Saiba, berarti sebelumnya yang pakai basis kas dong, Pak. Iya. Oke. Oh enggak,
ini yang untuk pelaporan ya. Iya. Kalau SAS-nya itu untuk pelaksanaan anggaran, untuk pembayaran. Nah, ini untuk pembayarannya. Untuk proses bisnis pembayaran. Pakai SAS. Penerbitan SPP, penerbitan SPM. Tapi kalau untuk pelaporan, itu pakai yang 2000 SAIBA. Sementara sebelum 2010 itu pakai SAI namanya. Untuk di Satker ya. Kalau di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengumpulkan seluruh data Satker, itu namanya aplikasi Vera. SAIBA baru mulai di 2010. Jadi bukan SAS. Jadi banyak aplikasi kan membingungkan. Ada SAS, ada SAIBA. Kalau sekarang nanti yang di mana 2015, sorry. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di 2015 sampai sekarang, nanti SAIBA lama-lama hilang nih, diganti Sakti. Ini full Sakti semua dipakai. Ini di BUN sudah pakai SPAN. Belum masih pakai SAIBA untuk pelaporannya. Itu ya, Bud ya. Jadi SAIBA sama SAS itu beda. Baik, SAS, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk SAIBA untuk pelaporannya terpisah jadi. Sebelum 2010 itu pakai SAI. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Mau nanya, dalam sistem Treasury Village itu, Pak, dalam setiap step-stepnya, apakah ada admin masing-masing ya, Pak? Atau bagaimana, Pak, dalam mengoperasikannya? Tuh, bagus sekali. Jadi, kalau pakai Sakti ya, kalau pakai Sakti, ini contoh di Kementerian Keuangan ya. Kalau pakai Sakti itu biasanya operatornya cuma satu. Dia operator untuk modul anggaran, operator untuk modul bendahara, untuk pembayaran jadi satu. Tapi kalau di KL, nah di KL ini mungkin bisa berbeda-beda. Untuk karena KL itu kan belum pakai Sakti ya, dia pakai aplikasi yang macam-macam. Kalau misalnya tadi untuk pelaporan dia pakai SAIBA, kemudian untuk pelaksanaan anggaran atau pembayaran dia pakai SAS. Nah, ini mungkin saja bisa berbeda-beda orangnya, operatornya bisa berbeda-beda, tapi bisa juga satu. Ini tergantung dari sumber daya yang tersedia ya, di setiap kementerian lembaga berbeda-beda. Bisa juga nanti di kementerian, di tempat lain bisa juga berbeda-beda itu antara yang megang modul anggaran berbeda dengan megang modul bendahara. Tapi biasanya kalau modul bendahara itu sendiri, nggak bisa merangkap dia, nggak bisa merangkap di modul komitmen. Jadi dia khusus bendahara. Bendahara itu biasanya cuma satu, bendahara di kementerian. Sana, jadi kementerian punya bawahan lagi ya, namanya Direktorat Jenderal, misalnya Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, Direktorat Jenderal Anggaran itu biasanya punya satu bendahara. Nah, bendahara ini sebagai operator di modul bendahara. Jadi khusus, bendahara khusus modul bendahara. Tapi kalau yang operator lainnya, dia bisa merangkap-rangkap. Dia bisa sebagai operator di modul anggaran, bisa operator di modul komitmen, bisa di pembayaran, tapi dia tidak bisa sebagai bendahara, karena bendahara cuma satu. Jadi bisa merangkap-rangkap. Bahkan ini yang mengerikan, kalau misalnya ini ada cerita kemarin di mata kuliah, di semester sebelumnya itu ada yang cerita, bahkan ada si approver itu merangkap operator merangkap approver. Jadi kan approver itu harusnya di kepala ya, kepala bagian. Tapi karena dia mungkin kesibukan atau apa, kadang itu dipercayakan kepada operatornya. Jadi operator bisa berperan sebagai approver, dia berperan ganda gitu ya. Jadi ketika masuk approver dia pakai akunnya approver, ketika masuk sebagai operator dia pakai akunnya operator. Ini kan sangat berbahaya ya, bisa disalahgunakan. Tapi intinya, jadi kalau operator bendahara dia khusus sendiri aja. Tapi kalau yang lainnya itu bisa dirangkap-rangkap. Itu ya.
Oke Pak, makasih ya Pak. Iya, Pak izin bertanya, oke. di tabel 22 Pak, ya Pak yang ini. Hmm. Nah, di sana kan ada bendahara umum negara ya Pak. Nah, bendahara umum negara itu kalau saya amati tabelnya di proses bisnis penganggaran, itu yang tahun 2020 sekarang menggunakan aplikasi RKAKL sama SPAN, RKAKL DIPA dan SPAN ya Pak, di Ya. proses bisnis penganggaran. Itu maksudnya Ya. menggunakan aplikasi keduanya atau salah satu aja Pak? Terus yang paling unggul di antara kedua itu menurut Bapak yang mana Pak? Oke, terima kasih. Jadi ini yang saya tangkap ya. Jadi kalau di penganggaran itu kan outputnya adalah dokumen DIPA ya, daftar isian pelaksanaan anggaran gitu kan ya. Ketika menyusun anggaran ini, saya cerita proses bisnis dulu. Ketika sebelum menjadi dokumen isian pelaksanaan anggaran, itu kan ada proses penyusunan ya, proses perencanaan. Itu tadi dimulai dari penginputan data-data anggaran dari aplikasi Krisna yang ada di Bappenas, kemudian diinput ke Sakti. Nah, kalau di BUN itu kalau di Satker itu pakainya di Sakti. Tapi di sebelum 2019 dia kan pakainya RKKL-nya. Sebelum 2020 sebelum 2020 atau 2019 itu Satker itu menggunakan RKKL. Tapi kalau di 2020 BUN sudah menggunakan RKKL. Ini sebenarnya aplikasi yang berbeda antara RKKL dan aplikasi SAN. Jadi sebelum proses penerbitan DIPA itu dimulai dengan menggunakan aplikasi RKKL dulu. Ya, jadi penyusunan DIPA dimulai kan dari Satker ya. Satker menginput data-data anggaran menggunakan aplikasi Sakti. Nanti aplikasi Saktinya tadi ini ditransfer datanya ke aplikasi RKKL DIPA yang ada di BUN, digunakan di BUN. Nah, kemudian diproses, dikumpulkan, baru nanti diterbitkan oleh SPAN, masuk ke SPAN gitu ya. Datanya itu masuk ke SPAN. RKKL itu kan dokumen dari Satker ya. Tapi ketika sudah menjadi dasar pembayaran, itu nanti namanya DIPA. Nah, DIPA ini diterbitkan oleh BUN dengan menggunakan aplikasi RKKL DIPA namanya. Kalau oleh Satker, pertama kali menggunakan, pada saat penyusunan anggaran, itu menggunakan Sakti. Menggunakan Sakti, datanya ditransfer ke aplikasi RKKL DIPA, hingga nanti terbit dokumen DIPA. Itu yang menjadi dasar untuk pembayaran. Pagu anggaran itu berdasarkannya DIPA. Jadi setiap pembayaran itu harus mengacu ke DIPA-nya. DIPA-nya nomor berapa? Ada anggarannya enggak? Gitu. Nah, DIPA ini nanti datanya akan terintegrasi ke SPAN. Nah, SPAN inilah yang menjadi pusat datanya. Nanti dipakai ketika si Satker akan menerbitkan SPP-SPM, misalnya untuk membayar tagihan konsumsi tadi ya, membayar tagihan konsumsi, ketika dia menginput belanja konsumsi, menginput data kwitansi, kan harus melihat pagu kan ya, ada nggak nih pagunya kegiatan ini. Nah, Sakti ini nanti akan membaca data di SPAN yang ada di sini. Data pagu SPAN itu yang ditransfer dari aplikasi RKKL DIPA. Jadi terkait, bukan kedua-duanya. Nah, seingat saya, ini dua platform yang berbeda. Maksudnya, aplikasi RKKL ini dulu seingat saya, dia aplikasi desktop ya. Nah, kemudian ada fitur pengambilan data dan ditransfer ke SPAN. Seingat saya kayak gitu. Jadi yang menjadi database pusatnya adalah SPAN. Ada bayangan nggak gini? Jadi dari Satker itu misalnya dari berbagai kementerian keuangan membuat rencana anggaran, kemudian kan menggunakan Sakti ya di atasnya ya ini ya, satu modul anggaran, itu nanti ditransfer oleh ke BUN, Bendahara Umum Negara, ke aplikasi RKKL, diterbitkanlah DIPA.
Nah, dari RKKL ini nanti datanya ditransfer ke SPAN. Dari SPAN inilah nanti yang akan dibaca oleh sakti yang dipakai oleh satker-satker ketika pelaksanaan anggaran. Ya, ada bayangan ya? Masih bingung? Ada Pak. Oke. Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kita ini ya bebas, jadi kalau diskusi boleh di di Zoom atau Google Meet, boleh di chat, tapi nanti di WA juga boleh. Jadi misalnya kita sudah selesai, masih ada yang bingung, boleh ditanya di WA. Di insya Allah nanti kalau ada waktu saya jawab. Atau mungkin teman-teman ada yang bantu jawab di WA, ya silahkan. Jadi tetap diapresiasi. Jadi kita belajarnya tanpa batas ya. Kapan aja teman-teman butuh penjelasan, silahkan. Mau pada saat live ataupun di WA, silahkan ditanyakan aja. Itu ya. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Ini waktunya sudah 5 ya. Di chat tidak ada pertanyaan. Nah, oke. Cukup ya. Kalau silakan kalau ada pertanyaan boleh di WA, dilanjutkan di WA atau nanti mau japri ke saya silakan. Kalau ada pertanyaan lagi kita akhiri ya. Udah 4:30. Beneran nih, nggak ada pertanyaan nih. Nggak nyesel ya. Oke, kalau nggak ada, akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Ini masih perlu tenaga ya buat persiapan nanti malam belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan atau ada yang kurang berkenan. Saya tutup pertemuan hari ini. Beneran nggak ada? Oke, saya tutup. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Akhiri saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Duluan ya saya ya.